Jika Anda hari ini terasa galau ya, beban masalah begitu banyak gitu ya, bingung apa dulu yang harus dilakukan ya. Anda jangan sampai lupa baca doa ini ya. Mohon kepada Allah agar Allah memberikan kelancaran dan kemudahan atas segala urusan dan problematika yang sedang dihadapi. Karena hanya kepada Allah saja kita memohon ya pertolongan. Dengan baca doa ini ya, kita sandarkan kepada Allah, memohon pertolongannya. Doa ini yang pertama kali melafalkannya adalah Nabi Musa alaihissalam. Saat beliau diutus oleh Allah untuk bertemu dengan Firaun yang begitu bengis ya. Doa ini terdapat dalam Al-Qur'an ya, yaitu pada Quran surat Toha ayat 25 sampai 28 ya. Begini doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qauli. Ya Tuhanku, lapangkan dadaku, mudahkan segala urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Jadi, mari kita jadikan doa ini adalah doa harian kita sebelum beraktivitas ya. Jadi yang tadi pertama apa? Robbish rahli sodri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Lapangkan hati ini gitu ya maksudnya. Yang kedua, wa yassirli amri. Ya, mudahkan segala urusanku ya Allah. Wahlul uqdatam milisani yafqahu qauli. Lancarkan juga perkataanku sehingga orang bisa mengerti apa yang aku katakan. Nah, doa ini adalah doa yang sangat luar biasa. Ini firman Allah dalam Al-Qur'an. Jadi, kalau sudah firman Allah dalam Al-Qur'an, itu tidak semena-mena Allah mencantumkan doa ini dalam Al-Qur'an. Kalau bukan petunjuk, pasti itu petunjuk dari Allah. Ini Allah ajarkan kepada kita semua, ibaratnya begini. Kata Allah tuh, kalau kamu lagi galau dan stres karena masalah atau problem kehidupan, ya, seperti dulu Nabi Musa, waktu mau menghadapi Firaun kan bingung harus bagaimana, ya stres, galau, bingung, akhirnya membaca ini, Nabi Musa itu, membaca doa ini dan akhirnya Allah menolong. Nah, begitupun kita, ya. Kata Allah, kalau kamu lagi banyak masalah, lagi stres, lagi bingung apa yang harus dilakukan, maka baca doa yang seperti Nabi Musa ini. Niscaya aku, kata Allah, akan memberikan kelancaran dalam segala urusan. Nah, yuk kita amalkan ya. Ada yang bertanya ke saya, Kang Ube, kenapa dalam doa ini itu yang pertama dimintakan kepada Allah adalah minta dilapangkan hati dulu, baru minta dimudahkan urusan. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Yang tadi kan kenapa Robbish rohli sodri dulu, ya Allah, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, baru mudahkan urusanku. Nah, ini begini. Jadi sebelum kita menghadapi segala urusan yang banyak itu, maka suasana hati kita dulu ini harus punya energi batiniah dulu. Agar nantinya energi itu menumbuhkan harapan, menumbuhkan semangat, juga hati bikin enjoy dan tentram. Ya. Ini semua adalah energi batiniah yang hanya Allah yang bisa memberikannya. Jadi energi batiniah ini hanya datang dari Allah, tidak dari yang lain. Maka kita mohon kepada Allah yang pertama tadi, Robbish rahli sadri, ya Allah, lapangkan hati ini, lapangkan dada ini, gitu. Jadi kenapa minta dilapangkan dulu? Karena suasana hati kita harus enjoy dulu ya. Kalau sudah timbul enjoy, keyakinan dalam hati bahwa Allah akan menolong, barulah kita action ikhtiar melaksanakan aktivitasnya, ya, menyelesaikan urusannya. Ada lagi yang bertanya, bagaimana Kang Ube caranya agar energi batiniah tadi yang dari Allah itu hadir di hati kita?
bisa ada di hati kita, bikin kita lapang, hati kita enjoy gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan berzikir, ya, mengingat Allah. Allah berfirman kan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatmainul qulub." Ingatlah, kata Allah, hanya dengan berzikir mengingatku, ya, hatimu akan menjadi tentram. Tentram itu enjoy lah gitu ya. Nah, inilah maksudnya dari energi batiniah itu, hati kita akan Allah kasih ketenangan, ketentraman, ya, kelapangan. Maksud dari hati lapang itu adalah tentram, enjoy gitu ya. Apapun masalahnya, episodenya enjoy we, gitu. Itu Allah yang ngasih enjoy itu, bukan yang lain. Terus bagaimana caranya? Cara dikirnya, Kang Ube, cara dikirnya itu kumaha. Nah, dikirnya bisa sambil duduk, santai saja ya. Kan Allah juga dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 12 ya, menyampaikan, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir itu kepada Allah itu bisa sambil kiaman, berdiri atau jalan gitu ya. Sambil jalan, sambil kita dikir subhanallah walhamdulillah atau apapun ya. Bisa juga sambil waqu'udan. Waqu'udan itu apa? Lagi duduk santai kayak gini lah. Apalagi sambil ngopi-ngopi tipis gitu ya. Santai saja dulu ya. Jadi memulai hari itu dengan sesuatu yang menyenangkan dulu. Zikir sambil menikmati secangkir teh hangat ya, atau ngopi sambil rokok-rokokan dikit ya. Seperti ini, bismillah. Alhamdulillah. Kan gampang, enak. Itu aja dikirim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apabila energi batiniahnya sudah hadir kepada diri hati kita, maka kita fokus lakukan aktivitas ikhtiarnya. Baru kita fokus pada ikhtiarnya. Fokus pada satu tugas dulu. Fokus pada satu masalah dulu. Fokus pada satu pekerjaan dulu. Abaikan yang lain, acuhkan urusan yang lainnya. Satu saja dulu fokuskan apa? Ya, tugas ini, kerjakan dulu itu. Pekerjaan itu tugasnya. Urusan ini itu dulu saja. Ya. Kalau sudah dirasa selesai ataupun belum selesai juga udah enakin lah gitu, ditinggalkan juga urusan itu, maka kembali ke urusan yang lain. Faida parogta pangsob, kata Allah juga. Kan gitu. Faida parogta artinya jika kamu sudah selesai dengan satu tugas atau satu urusan, fangsob, maka lakukan urusan lainnya. Artinya apa ini? Allah ngajarin gini. Allah mengajarkan kepada kita untuk fokus ke satu dulu urusan. Kalau sudah beres ataupun belum beres juga tapi udah enakan lah gitu ya, baru ke urusan yang lainnya. Maksudnya agar kita produktif gitu ya. Karena ingat, kalau kita merasa produktif itu akan menyenangkan hadirin. Ya, itu dulu aja ya. Kita lanjut nanti. Mudah-mudahan kita bisa lanjut dengan channel cangkir kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel cangkir kita dengan mengklik like jempolnya. Mudah-mudahan jadi pahala buat Anda karena mendukung dakwah, juga men-share kepada yang lain agar orang lain pun bisa terinspirasi ya. Dan Anda pun akan dapat pahalanya dari orang yang melaksanakan inspirasi itu. Mudah-mudahan berkah buat Anda semua dan kita semua tentunya. Amin. Terima kasih.